Ini artinya sekarang ini secara terbuka sebenarnya Pak Prabowo ya sudah mulai bersimpang jalan dengan Pak Jokowi. Ya tentu dengan mudah, dengan akal sehat terutama, kita bisa pastikan bahwa akan ada konsolidasi dari pihak Presiden Jokowi. Tetapi kelihatannya itu semacam ya geng Solo ini menggeliat-menggeliat doang itu. Karena faktanya kekuasaan sudah terkonsolidasi melalui uh, dibebaskannya Hasto dan Tom Lembong yang secara gampang orang anggap itu direkayasa kasusnya dan itu karena dendam politik dari Presiden Jokowi. Jadi apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Hadiah ya dari Pak Prabowo dan juga prank kepada Jokowi begitu. Ya. Hadiah dari Pak Prabowo kepada PDIP dan juga kepada Ibu Mega yang dimana kita tahu ini sebenarnya simbol-simbolnya sudah terlihat Mas Irsu. Kemarin pada saat bimbingan teknis di Bali itu kan viral sekali foto di mana ketika itu Prananda Prabowo yaitu kakak dari Puan Maharani merangkul Hmm. Puan dan kemudian Ibu Mega tertawanya Hmm. lebar sekali, Hmm. tertawanya gembira sekali, dan itu foto itu menyebar kemana-mana, menjadi viral begitu. Sementara kita tahu soal Kongres ini kan masih terus dirahasiakan oleh PDIP, Hmm. tanggalnya, tempatnya apa dan sebagainya dengan alasan ya Dan untuk ya, dan ada adanya mencegah. faksi ya, tapi ada faksi juga di PDIP kan sebenarnya dalam hubungan Iya, Jokowi itu ya. betul. Ya. jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong dan publik menganggap bahwa ini satu penanda. Kita nggak mau sebut ini semacam kemajuan di dalam pengadilan kita karena masih banyak kasus sebetulnya, tapi satu penanda bahwa ada wind of change itu. Jadi ketika Betul. ketika menyampaikan pernyataan bahwa dukung penuh pemerintahnya Pak Prabowo itu kan tanggal Prabowo. tanggal 31-nya, hari Kamis kemarin 30, ya. Ya, tiga jadi puluh satu kemarin. ya Mm-mm. kemarin. Jadi ya seperti secara sekuennya sudah dibicarakan dan upaya untuk Mm-mm. membebaskan Hasto ini kan sebenarnya menjadi salah satu ganjalan dalam pertemuan-pertemuan dengan Ibu Megawati ya. Kan Betul. itu menjadikan Mm-mm. syarat itu tapi ya terganjal terus karena Hasto kemudian akhirnya dijadikan tersangka bahkan kemudian terdakwa bahkan divonis sampai divonis kan begitu padahal prasyarat Ibu Megawati itu ya Mbak Hasto itu harus bebas dan ini Mhm. sebenarnya kan kita ingat setidaknya ada dua pertemuan penting antara kubu Prabowo dengan Ibu Megawati itu. Yang pertama, Mhm. kalau kita tarik ke Didit ada 3 kali, tapi Didit itu lebih membuka jalan putranya Pak Prabowo ya. Ya, Pada Idul betul. Fitri dia lebih dulu datang, kemudian dia berangkat ke Solo menemui Pak Jokowi, Didit. Mhm. Tapi kemudian Pak Prabowo malam harinya kan bertemu dengan Ibu Megawati, ya, dan tidak ke Solo. Sementara kemudian pertemuan antara Gerindra dengan PDIP itu berlanjut dengan hadirnya Dasko, Ketua Harian, Sumi Dasko Ahmad Mhm. bersama dengan Ahmad Muzani dan ada waktu itu Menteri Menteri Iya, Sekretaris Negara ya, Prasetyo Hadi ya hadir di iya, situ juga ya. Dan politik. Jadi kelihatannya memang Presiden Prabowo mengerti bahwa ini nada politiknya terlalu besar sehingga beliau memutuskan untuk meminta izin atau mengusulkan Presiden memakai hak-hak istimewa dia di dalam soal pengadilan, yaitu amnesti, abolisi, macam-macam hak Indonesia. Tapi intinya adalah Presiden mengerti bahwa tekanan politik itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengadili seseorang. Perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan dijadikan itu sebagai forum balas dendam. Politik nggak boleh ada balas dendam, karena politik itu adalah kecerdasan untuk bernegosiasi, berdiplomasi, sekaligus kecerdasan untuk saling mengintip strategi. Jadi itu seluruh ring satu sama Pak Dasko sama Pak Rosan terus-terusan saya WA, saya kasih tahu pesannya bahwa karena saya kan termasuk salah satu pengacara dari importer swasta kan, jadi saya tahu kasusnya tidak ada. Saya mengatakan saya minta semua ring satu sama Pak Teddy, Pak Rosan, Pak Dasko agar usulkan kepada Pak Prabowo agar Prabowo menentukan sikap yang intinya menyatakan bahwa Dasko itu tidak bersalah gitu loh. Jadi ini sudah setengah mati, saya kirim WA hampir tiap hari ke semua ring satu di istana karena saya kan pengacara dari Prabowo selama 25 tahun. Iya. Dan kebetulan minggu lalu si Dasko telepon saya, dia ditanyakan kasusnya detailnya, saya kasih tahu
Bahkan dia juga minta nomor teleponnya pengacaranya Tom Lembong, saya kasih. Dan barusan Dasko juga kami teleponan bahwa benar sudah disetujui. Dan saya juga tanya bagaimana dengan nasi importer swasta. Dia bilang nasinya juga akan sama. Mereka akan intervensi nanti agar importer swasta juga juga bebas dari semua tuduhan ini. Ya. Jadi kita mau coba melihat bagaimana interplay antara kutub Jokowi, kutub Megawati, dan kutub Presiden Prabowo tuh. Dan secara gampang kita bisa mengerti bahwa memang dari awal Ibu Mega tidak mau beroposisi, tetapi ingin mendukung secara kritis, kira-kira begitu. Dan sekarang Ibu Mega pasti akan mengatakan kami mendukung pemerintahan Prabowo, karena soal hasto yang memang menjadi batu sandungan hubungan politik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ada soal hasto. Jadi soal hasto selesai, nanti di PDIP yang lagi berkongres pasti udah tahu dari awal sebetulnya hasil atau dukungan PDIP pada Presiden Prabowo itu akan diucapkan menutup kongres di Bali itu. Jadi kan Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP, dan pada saat yang sama tentu geng Solo akan kecewa tuh. Tapi itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya memang setelah Pak Prabowo datang ke peresmian Partai PSI, lalu tekanan publik juga meningkat karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu buat untuk apa masih seolah-olah menghadap pada Presiden Jokowi. Tentu beliau juga mengalami semacam pembelajaran politik, karena kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Anda sebagai Presiden, Pak Prabowo, otentikkan politik Anda, supaya orang mengerti bahwa ini adalah era Presiden Prabowo, bukan era Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi mungkin beliau akan mulai dengan kegelisahan baru, dan pasti akan agak gelisah karena melihat isu baru, yaitu dendam politik Presiden Jokowi itu tidak terwujud karena ada intervensi atau sebut saja ada intrusi dari masyarakat sipil, masyarakat sedunia yang melihat ketidakadilan pada Tom Lembong dan Hasto, dan karena itu Presiden Prabowo membaca psikologi itu. Saya kira Langkah Presiden Prabowo yang bebaskan Tom Lembong dan Hasto adalah lonceng berbahaya bagi geng Solo. Mereka tak bisa lagi semena-mena mempermainkan hukum untuk ambisi lawan politiknya.